Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semua. Ustazah doakan Ananda semua selalu berada dalam keadaan sehat dan bersemangat walaupun dalam kondisi apapun. Nah, pada hari ini Ustazah akan melanjutkan pembelajaran kita mengenai materi tentang usaha. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu agar Ananda dapat mengetahui apa sih itu usaha, bagaimana hubungan antara usaha, gaya dan perpindahan, serta dapat mengaplikasikan konsep usaha dalam penyelesaian soal-soal nantinya. Apabila ada penjelasan Ustazah yang kurang dipahami, silahkan nanti Ananda dapat bertanya kepada Ustazah. Nah, selamat menyimak video berikut ini. Baiklah, Ustazah akan memulai pembahasannya. Adapun materi kita hari ini tentang usaha. Usaha dalam bahasa Inggris artinya work atau kerja. Makanya dia disimbolkan dengan W. Nah, sedangkan menurut istilahnya, usaha itu adalah hasil kali antara gaya dengan perpindahan. Nah, kalau Ustazah buatkan dalam rumus, usaha itu W sama dengan F dikali dengan S. Nah, apa sih itu W? W itu adalah usaha. Usaha dalam satuan Joule disingkat dengan J. Sementara F ini adalah gaya dalam satuan Newton. Sementara S ini adalah perpindahan dalam satuan meter. Nah, sekarang kan Ananda sudah paham apa itu rumus tentang usaha. Nah, dalam fisika, usaha tersebut akan punya nilai apabila dia punya perpindahan. Nah, seandainya apabila ada seorang anak mendorong sebuah tembok, ada sebuah tembok. Nah, kan kalau kita mendorong tembok ini tidak akan mengalami perpindahan. Nah, apabila suatu benda tidak mengalami perpindahan, maka di sini disebut berarti usahanya sama dengan 0. Karena syarat adanya usaha dalam fisika itu adalah harus adanya perpindahan. Nah, sekarang Ustazah akan memberikan beberapa kasus dalam kehidupan sehari-hari. Nah, silakan Anda semua menjelaskan apakah ini termasuk usaha dalam fisika atau tidak. Nah, kasus pertama. Misalkan seorang anak mendorong meja sehingga meja tersebut berpindah sejauh 10 cm. Apakah kasus tersebut termasuk usaha? Ya, benar. Karena dalam kata soal tersebut ada kata perpindahan, artinya kasus pertama disebut dengan usaha. Nah, sedangkan untuk kasus kedua nih, sudah kasih sekarang. Misalkan Ani belajar di meja belajarnya selama 2 jam untuk menyelesaikan soal fisika. Nah, menurut Ananda, apakah kasus kedua ini tergolong ke dalam usaha? Ada yang bisa? Nah, kasus kedua ini bukan termasuk usaha. Kenapa dia bukan usaha dalam fisika? Padahal si Ani ini udah belajar nih selama 2 jam. Tapi kenapa dia belum termasuk usaha? Karena Ani tidak mengalami perpindahan. Sebab Ani hanya duduk di atas meja belajarnya saja. Sementara konsep untuk usaha dalam fisika itu harus S-nya punya nilai. Sementara pada kasus kedua S-nya sama dengan 0. Makanya W-nya sama dengan 0 juga. Atau usaha Ani sia-sia dalam fisika. Nah, mengerti kan Ananda? Bahwa syarat adanya usaha dalam fisika itu dia harus mengalami perpindahan. Nah, sekarang mari kita simak contoh soal dari Ustazah ya. Oke, baiklah, kita simak contoh soal dari Ustazah ya. Yang pertama, contoh soalnya, sebuah benda bekerja dengan gaya 20 Newton sehingga benda tersebut berpindah sejauh 2 meter. Tentukanlah usaha yang dikerjakan pada benda tersebut. Nah, kira-kira Anda semua udah terbayang nggak jawabannya dari soal yang Ustazah bacakan tersebut? Nah, mari kita simak ya pembahasan dari Ustazah. Nah, langkah pertama kita buat dulu apa yang diketahui dari soal.
Nah, dari soal kita ketahui bahwa pada benda tersebut bekerja gaya sebesar 20 Newton. Kemudian, benda tersebut berpindah sejauh 2 meter. Nah, tadi untuk perpindahan simbolnya adalah S. Berarti S-nya sejauh 2 meter. Nah, sekarang apa yang ditanya pada soal? Tentukanlah usaha yang dikerjakan pada benda tersebut. Artinya soal ini minta berapa usaha kita. Berarti yang ditanya adalah usaha. W, work, berapa kerja kita pada benda. W, nih usaha yang ditanya. Kemudian bagaimana solusinya? Nah, apa sih rumus mencari usaha tadi? Nah, di awal tadi Ustazah sudah menyampaikan rumus mencari usaha adalah W sama dengan F dikali S. Nah, biar Ananda semua ingat, Ustazah kasih kotak merah pada rumus ini. Nah, W sama dengan F kali S. Nah, sekarang kita udah punya F sama S dalam diketahui kita. Sekarang tinggal kita masukkan ke dalam rumus kita. F kita sebesar 20 Newton. Sementara S kita 2 meter. Nah, berapa sih 20 kali 2? Ya, benar sekali, 40 Joule. Nah, inilah dia. Jadi, besar usaha yang dikerjakan pada benda tersebut sebesar 40 Joule. Nah, sekarang Ananda sudah paham kan dengan contoh soal pertama? Mudah kan Ananda? Nah, kalau sudah paham, kita masuk contoh soal kedua dari Ustazah. Nah, coba Ananda perhatikan gambar dari Ustazah ini ya. Dari gambar pada contoh soal kedua ini, dapat kita lihat pada benda tersebut bekerja 3 buah gaya. Ada F1 30 Newton, F2 20 Newton, F3 15 Newton. Dan benda tersebut mengalami perpindahan sejauh 4 meter. Nah, berapakah besar usaha total yang bekerja pada benda tersebut? Nah, di sini dia masih nanya usaha, tapi sekarang apa bedanya dengan contoh soal pertama? Soal pertama cuma bekerja 1 gaya, sementara pada soal kedua bekerja 3 gaya. Artinya pada soal kedua kita harus mencari dulu berapa sih gaya totalnya, baru dapat kita cari usaha. Nah, kita buat langsung diketahuinya ya. Nah, dari soal diketahui tadi F1 30 Newton, F2 20 Newton, F3 15 Newton. Kemudian dia diketahui juga perpindahannya sejauh 4 meter. Nah, yang ditanya sama, tetap W. Nah, apa sih tadi rumus mencari W? W sama dengan F kali S. Nah, masih sama. Kita kotakkan lagi ya, biar Ananda semua ingat nih. Nah, karena di sini ada 3 gaya, berarti F-nya adalah F total. Kita hitung dulu untuk F total. F total, nah di sini ada F1 tambah F2 tambah F3. Nah, di sini Ananda harus ingat arah dari masing-masing gaya ini berbeda. F1 arah ke kanan, F2 arah ke kanan, F3 arah ke kiri. Nah, pada gaya apabila dia arah ke kanan berarti bertanda positif, dan apabila dia arah ke kiri berarti bertanda negatif. Sekarang kan kita masukkan ya. Untuk F1 arah ke kanan berarti dia positif, 30 Newton. Ditambah F2 juga kita lihat arah ke kanan berarti dia juga positif, 20 Newton. Nah, sekarang kita lihat pada F3. F3 mengarah kemana? Ke kiri berarti. Karena F3 mengarah ke kiri, berarti F3-nya bernilai negatif. Nah, berarti di sini dikurang 15 Newton. Nah, kita jumlahkan 30 tambah 20, 50. Dikurang 15, 35 Newton. Nah, ini total gaya 35 Newton. Nah, karena sudah didapatkan nilai dari F total, maka kita dapat masukkan ke rumusnya. W sama dengan F total dikali dengan S-nya. F total kita 35 Newton dikali dengan perpindahan kita 4 meter. Nah, maka besar dari usahanya adalah 35 kali 4. Ayo, siapa yang tahu 35 kali 4? 140 Joule. Nah, jadi besar usaha yang dikerjakan pada benda tersebut sebesar 140 Joule. Nah, paham kan Ananda semua dari contoh soal yang saya berikan? Mudah ya? Nah, saya harapkan Ananda dapat berlatih lagi soal-soal yang lebih banyak lagi ya Ananda semua. Nah,
seandainya dari tadi kan Ustazah cuma ngasih nih soal-soal tentang mencari usaha aja. Bagaimana kalau dalam soalnya ini dia mencari tentang gaya yang tanya, bagaimana kira-kira rumusnya? Nah, biar Ananda ingat semua, saya buatkan segitiga ya, segitiganya. Nah, kita masukkan rumus ini ke segitiga, ini namanya segitiga Pascal. Nah, yang pertama kan rumusnya ada W, F, sama S. Nah, kan kalau kita mencari mencari W ini kan rumusnya tadi W sama dengan F kali S. Nah, coba kita lihat nih. Di sini artinya ini kali, ini artinya tandanya bagi, ini juga bagi. Kalau kita mencari W, kita tutup W, berarti dia F kali S. Nah, kalau kita mencari F berarti W per S. Kalau kita mencari S berarti dia W per F. Nah, paham ya Ananda? Oke Ananda, biar Ananda tidak lupa, saya tuliskan ya. Kalau kita mencari W tadi, nah kita tutup W, jadinya W sama dengan F kali S. Kalau kita mencari F, kita tutup F, berarti F sama dengan W per S. Kalau kita mencari S, sama dengan W per F. Nah, begini ya Ananda, rumus untuk mencari apabila variabel yang tanya tidak hanya W, tapi kalau ada yang tanya F atau S dalam soal ya Ananda. Nah, ini saya harapkan Anda bisa nih memasukkan di dalam soal. Ini kan mudah, tinggal dibalik aja, kali jadi bagi. Mudah ya Ananda? Nah, untuk lebih memahami tentang penggunaan konsep usaha dalam penyelesaian konflik-konflik soal di sini, Ustazah akan memberikan latihan kepada Ananda semua. Nah, silahkan dikerjakan latihan yang telah Ustazah sediakan di akun Edmodo-nya ya. Semoga Ananda paham dan benar-benar mengerti dengan penjelasan yang Ustazah sampaikan. Nah, demikianlah pembahasan kita pada hari ini. Ustazah harapkan Ananda semua dapat memahami penjelasan yang telah Ustazah sampaikan dalam video pembelajaran tadi. Ustazah harapkan Ananda dapat mencari sumber yang lebih banyak lagi dari video-video yang telah Ustazah sampaikan dan dari sumber-sumber referensi lainnya. Tetap semangat ya Ananda semuanya. Sampai ketemu pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.